Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 22 Oktober 2021 dengan episode Stimulus. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 296K menjadi 290K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 2.603K menjadi 2.481K. Kemudian ada dari US Philadelphia Fed Business Outlook yang turun dari sebelumnya 30,7 menjadi 23,8. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Taurindo Guide Indonesia Tbk atau PGJO yang optimistis bahwa pendapatan bersih akan tumbuh double digit, setidaknya tumbuh 10% di tahun 2021 ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang cetak marketing sales dan recurring income tumbuh 40% dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA yang akan terus ekspansi dengan menambah jaringan dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, IHSG ditutup melemah 23 poin atau 0,35% menjadi 6.632. Sektor energi, industrials, basic materials, infrastruktur, consumer non-cyclicals, properties and real estate, transportation and logistik bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 531 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari stimulus tidak selalu mulus. Ternyata meskipun Partai Demokrat memegang tahta kekuasaan, pada kenyataannya setiap kebijakan tidak semudah untuk dikatakan dan diputuskan. Kongres Partai Demokrat kemarin masih berselisih mengenai pajak dan pengeluaran dari rencana stimulus yang akan diberikan oleh Biden dalam agenda ekonominya. Pajak perusahaan masih menjadi sebuah tema yang tidak akan tergantikan sampai dengan hari ini karena beberapa senator masih enggan untuk menyetujuinya. Apabila Demokrat membatalkan kenaikan pajak perusahaan yang sebelumnya telah diusulkan dari sebelumnya 21% menjadi 26,5%, maka Biden telah melanggar janji yang sudah diberikan saat kampanye dan tentu saja akan membuat pendapatan negara kian seret untuk menanggung rencana stimulus Biden. Demokrat masih akan melakukan stimulus lagi sebesar 540 miliar dolar dari total 2 triliun dolar yang harus mereka kumpulkan untuk mengeluarkan stimulus. Nancy Pelosi, Ketua DPR, mengatakan bahwa dalam beberapa hari terlihat kami telah mempersempit setiap kemungkinan yang ada sehingga memberikan peluang agar stimulus tetap dikeluarkan. Demokrat membutuhkan dukungan hampir dari semua suara yang ada di Demokrat untuk bisa menghadapi Republik. Biden terus mendorong agar agenda ekonominya terus dilakukan. Pada hari Selasa kemarin dirinya bertemu dengan Manchin dan Sinema, dan kemudian secara terpisah bertemu dengan anggota parlemen progresif dan moderat. Pada hari Rabu Biden menuju Scranton untuk menyampaikan beberapa pidato kepada masyarakat kelas menengah. Demokrat sendiri bukannya tidak berusaha loh bosku, mereka berusaha, bahkan sampai menurunkan stimulus dari sebelumnya 3,5 triliun dolar menjadi 2 triliun dolar. Negosiasi akan terus dilakukan khususnya dalam 10 hari ke depan. Kesempatan untuk diloloskan tetap ada, namun kesempatan untuk dibatalkan juga terbuka lebar. Oleh sebab itu kami melihat stimulus yang diinginkan oleh Biden sendiri posisinya berada di 50-50 saat ini. Kenaikan pajak yang masih maju dan mundur membuat alternatif stimulus dipersiapkan. Namun alternatif stimulus yang akan diberikan ternyata belum semudah untuk dilakukan. Perjalanan masih akan sangat panjang, oleh sebab itu kami melihat bahwa stimulus akan bisa menjadi buah si malakama bagi Biden apabila stimulus tersebut tidak terpenuhi. Dan kami cukup khawatir apabila ternyata rencana stimulus Biden tidak dapat berjalan baik, maka hal ini akan mengganggu proyeksi pemulihan ekonomi yang diinginkan oleh Biden. Kemudian cerita selanjutnya datang dari lumayan lah ya guys. Pertumbuhan kredit pada bulan September yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,21% year on year cukup memberikan gambaran terkait naiknya distribusi kredit pasca pandemi. Pertumbuhan tersebut menjadi capaian tertinggi dalam 12 bulan terakhir di mana penurunan distribusi kredit sebagai dampak dari pandemi lebih mendominasi dalam 1 tahun terakhir. Kenaikan kredit yang lebih tinggi tercatat pada kredit kepemilikan rumah atau KPR yang masuk dalam segmen kredit konsumsi.
Adapun kenaikan penyaluran KPR mencapai 8,67% pada September 2021. Hal ini mencerminkan adanya dampak positif baik dari stimulus fiskal maupun moneter guna mendukung daya beli masyarakat pada sektor properti. Mengacu pada strategi dari Bank Indonesia, pertumbuhan kredit pada tahun 2021 diproyeksikan mencapai 4% hingga 6%, sedangkan pertumbuhan DPK mencapai 7% hingga 9%. Bank Indonesia berkomitmen akan terus melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan mendukung guna mendorong peningkatan kredit perbankan hingga akhir tahun 2021. Selain itu, Bank Indonesia juga akan tetap mengharapkan perbankan dapat terus melanjutkan penurunan suku bunga kredit sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendorong distribusi kredit pada dunia usaha. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.552 hingga 6.687. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ACES, kemudian yang kedua ada dari KLBF, dan yang ketiga ada dari HIL. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ERA atau PT Era Jaya Swasembada Tbk yang akan terus ekspansi dengan menambah jaringan. PT Era Jaya Swasembada Tbk lewat Era Jaya Food and Nourishment telah menaikkan perjanjian kerjasama joint venture dengan Paris Baguette, di mana Paris Baguette merupakan salah satu fast casual bakery populer dari Korea Selatan yang telah resmi masuk Indonesia. Adapun masuknya Paris Baguette ini juga sah menjadikan Indonesia sebagai basis keempat perusahaan ini di Asia Tenggara. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 815 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1100 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari PYFA atau PT Pyridam Pharma Tbk yang sasar pasar lebih luas tambah produk multivitamin. Manajemen tampaknya terus memperluas pasar dalam mendukung peningkatan penjualannya. Hal ini juga didukung dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan di mana manajemen akan menambah produk multivitamin. Adanya pandemi COVID-19 menghantam seluruh dunia, masyarakat menjadi lebih sadar akan keperluan suplemen dan multivitamin harian sehingga pada fase pasca pandemi tersebut tidak akan menyurutkan masyarakat dalam mengkonsumsikan multivitamin. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1000 dan tingkat probabilitas sebesar 78%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 87%. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.